Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhahru ramadhana unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil Qur'aniyul Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إلى آخر سورة. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita berjumpa lagi dalam sebuah kultum singkat para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dalam menjalankan aktivitas puasa Ramadannya selalu diberikan keberkahan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan setiap langkah yang dilakukan, aktivitas yang dilakukan selalu mendapatkan ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah serta para hadirin, bahwasanya bulan suci Ramadan dikenal dengan kata yaitu panas yang membakar, panas terik. Kenapa dikenalnya dengan Ramadan panas terik? Yang dimana kalau seseorang keluar dari ruangan kemudian bertemu dengan sinar matahari, panasnya begitu terik dan panas dan dapat menghanguskan benda-benda di luar sana. Karenanya Ramadan ini adalah sebuah bulan yang dimana disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hamba-hambanya yang ingin memperbaiki dirinya dan menghapus dosa-dosanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, Allah memanggil orang-orang yang beriman, apakah dia remaja, lansia, anak-anak, semuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam, untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Kenapa berpuasa di bulan suci Ramadan? Ternyata puasa ini memiliki esensi. Yang pertama, menekan hawa nafsu. Tidak mematikan hawa nafsu, tapi dia menekan hawa nafsu. Ketika orang berpuasa, maka potensi-potensi untuk melakukan kejahatan itu tidak ada. Kemudian potensi untuk melakukan kebaikan itu sangat banyak, luar biasa. Maka daripada itu, siapa yang didatangi bulan suci Ramadan datang kepadanya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadisnya Bukhari, mengatakan bahwasanya man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa di antara kalian ketika datang bulan suci Ramadan, dia berpuasa di dalamnya dengan keimanan dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Kemudian yang kedua, bahwasannya di bulan suci Ramadan ada satu malam yang dimana malam ini sangat luar biasa. Potensinya, siapa yang mendirikan malam ini, maka dia lebih baik
dibandingkan dengan 1000 bulan. Apakah itu? Yaitu Lailatul Qadar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala serta pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, kalau kita ingin melihat bahwasanya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita melihat potensi ibadahnya, ya sekitar 63 tahun kehidupan, mungkin amal ibadah kita hanya memiliki kehusyuan mungkin ada 5 tahun, atau jangan-jangan kurang dari 5 tahun yang hanya memiliki kehusyuan dalam beribadah. Maka daripada itu, Allah mendatangkan satu malam yang sangat luar biasa, dan Allah menjaga kerahasiaan malam itu. Kenapa? Karena supaya kita senantiasa waspada dan mawas diri untuk bersungguh-sungguh menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah SAW juga menjelaskan di dalam hadisnya, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa di antara kalian yang dimana pada malam harinya dia habiskan malamnya dengan mengingat kepada Allah, mendirikan salat tarawih ditutup dengan witir, kemudian setelahnya maka mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita melihat Ramadan ini adalah salah satu tempat yang singkat sebulan Allah berikan kepada kita untuk bagaimana melatih diri kita mempersembahkan yang terbaik untuk Allah. Melatih diri berpuasa, menahan nafsu, tidak mematikan nafsu tapi menahan nafsu. Selama sebulan kita dilarang minum dan makan di siang harinya. Kemudian tidak hanya itu, menahan mata, pandangan untuk bermaksiat kepada Allah, menahan telinga untuk mendengarkan hal-hal yang kurang baik, dan menahan segala sesuatunya, tangan untuk menyakiti sesama, kaki ditahan langkahnya untuk datang kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun tidak semuanya bahwasanya di bulan suci Ramadan ini kita tahan, tetapi ada juga yang perlu kita perbanyak, yaitu amalan-amalan ibadah yang kita harus perbanyak. Seandainya di luar bulan suci Ramadan bacaan Quran kita hanya sebulan sekali, maka di bulan suci Ramadan dikenal juga dengan syahrul tilawah, menjadi bulan bacaan Al-Quran. Kita membaca Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Karena kenapa? Karena Al-Quran sudah menjadi sebagai pedoman kehidupan kita. Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Membaca tentu tidak hanya sebagian teks saja, tetapi bagaimana kita membaca Al-Quran, membaca terjemahannya, memaknai artinya. Kemudian daripada itu, bagaimana kita melihat pandangan-pandangan para ulama menafsirkan Al-Quran. Sehingga apabila kita mendapatkan hal kebuntuan, maka kita mendapatkan pencerahan daripadanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada akhirnya bulan suci Ramadan ini mengajak para orang-orang yang beriman untuk naik satu level yang harus dinaiki adalah level muttaqin, menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Janji Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Maka orang-orang yang bertakwa akan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana luasnya melebihi luasnya alam semesta ini. Itu saja yang saya sempat sampaikan dalam kultum yang singkat ini.
Mudah-mudahan bisa membersamai para hadirin wal hadirat dalam menjalankan ibadah puasa dan serta menunggu ibadah berbuka, dan mudah-mudahan amalan puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Banyak nanti di antara orang-orang yang berpuasa yang hanya mendapatkan ternyata haus dan lapar saja. Mudah-mudahan kita terhindar daripada itu. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.